Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita mendengar kisah tentang seorang sahabat Nabi yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah? Seorang pahlawan perkasa, yang panahnya selalu tepat sasaran, dan hatinya selalu tertuju kepada Allah. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kisah hidupnya adalah cerminan keimanan, keberanian, dan kekuatan doa yang luar biasa. Mari kita selami bersama perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam di usia yang sangat muda. Sejak awal, keimanannya begitu kokoh. Salah satu momen paling menentukan dalam hidupnya terjadi di Makkah sebelum hijrah. Saat itu, Sa'ad jatuh sakit parah. Begitu parahnya hingga ia merasa ajalnya sudah dekat. Dalam kondisi lemah itu, ia memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya gundah karena ia memiliki harta yang cukup banyak, sementara ahli warisnya saat itu hanyalah seorang anak perempuan. Dengan tulus, ia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku punya banyak harta, bolehkah aku mewasiatkan seluruhnya untuk jalan Allah?" Rasulullah dengan lembut menjawab, "Tidak boleh, wahai Sa'ad." Saat mencoba lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" Nabi kembali menjawab, "Tidak boleh." Sa'ad pun bertanya untuk terakhir kalinya, "Kalau begitu, sepertiga." Dan disinilah Rasulullah memberikan jawaban yang menjadi pedoman bagi umat Islam hingga hari ini. Beliau bersabda, "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah cukup banyak." Dari peristiwa inilah lahir sebuah hukum penting dalam Islam, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta. Sisanya adalah hak bagi ahli waris. Setelah memberikan nasihat berharga itu, Rasulullah meletakkan tangannya di dada saat yang sedang sakit, lalu berdoa dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, dan sempurnakanlah hijrahnya." Subhanallah, doa sang Nabi langsung diijabah. Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh total dari penyakitnya. Tapi bukan hanya itu, sejak saat itu, Allah menganugerahkan sebuah karunia yang sangat istimewa kepadanya. Setiap doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah awal dari julukannya sebagai sahabat yang doanya mustajab. Kisah tentang mustajabnya doa saat ini bukan sekadar cerita. Para sahabat menyaksikannya langsung. Salah satu peristiwa yang paling terkenal terjadi ketika saat menjabat sebagai gubernur di Kufah, Irak, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu, muncul seorang laki-laki bernama Usamah bin Qatadah. Ia berdiri di hadapan banyak orang dan melontarkan fitnah keji. Ia menuduh Sa'ad tidak adil dalam membagi harta rampasan perang, tidak cakap dalam memimpin pasukan, dan tidak adil dalam memutuskan perkara. Tuduhan ini sangat serius dan sampai ke telinga Khalifah Umar di Madinah. Umar, yang dikenal sangat teliti, segera memanggil Sa'ad untuk dimintai keterangan. Setelah melakukan investigasi mendalam, terbukti bahwa semua tuduhan itu adalah kebohongan dan fitnah belaka. Sa'ad adalah pemimpin yang adil dan amanah. Mendengar fitnah yang dilontarkan kepadanya, hati Sa'ad terluka. Namun, alih-alih membalas dengan amarah, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Doanya singkat, namun begitu dahsyat. Ia berkata, "Ya Allah, jika hamba-Mu ini Usamah bin Qatadah berdusta, berdiri hanya untuk mencari popularitas dan menyebar fitnah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kemiskinannya, dan timpakanlah berbagai cobaan kepadanya." Apa yang terjadi setelah itu sungguh menakjubkan. Doa Sa'ad benar-benar terkabul. Laki-laki itu hidup hingga usia yang sangat tua, sampai-sampai alisnya jatuh menutupi matanya. Hidupnya dililit kemiskinan yang parah, dan ia terus-menerus ditimpa berbagai musibah dan fitnah hingga akhir hayatnya. Orang-orang di Kufah yang melihat keadaannya akan berbisik, dia adalah orang tua yang terkena doa Sa'ad. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua orang agar tidak sembarangan menuduh atau memfitnah orang yang saleh. Keutamaan Sa'ad tidak hanya terletak pada doanya. Ia juga seorang satria yang gagah berani, penjaga setia Rasulullah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan bahwa pada suatu malam di Madinah, Rasulullah tidak bisa tidur karena gelisah. Beliau bersabda, "Andai saja ada seorang laki-laki saleh dari sahabatku yang mau menjagaku malam ini." Belum lama setelah Rasulullah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba terdengar suara gemerincing senjata di luar rumah. Rasulullah bertanya, "Siapa itu?" Dari luar terdengar jawaban, "Aku, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah. Aku datang untuk menjagamu." Hati Rasulullah pun menjadi tenang.
Beliau tahu bahwa Allah telah mengirimkan penjaga terbaiknya. Aisyah berkata, malam itu, Rasulullah akhirnya bisa tidur dengan nyenyak, sampai aku mendengar suara dengkuran beliau. Para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah cara Allah menunjukkan keistimewaan Sa'ad secara langsung. Keinginan Nabi dijawab dalam sekejap mata, membuktikan betapa dekatnya posisi Sa'ad di sisi Allah dan Rasul-Nya. Ia bukan hanya pahlawan di medan perang, tapi juga penjaga pribadi yang membuat Rasulullah merasa aman. Karena doanya yang selalu dikabulkan, para sahabat pun sangat menghormati dan berhati-hati ketika berinteraksi dengan Sa'ad. Mereka tahu, sekali saat mengangkat tangan untuk berdoa, maka doa itu akan menembus langit. Bahkan seorang Khalifah Umar bin Khattab, yang dikenal tegas dan pemberani, merasa segan kepadanya. Ada sebuah riwayat yang menceritakan, suatu hari karena sebuah kesalahpahaman, Umar tanpa sengaja memukul seorang budak milik Sa'ad. Melihat kejadian itu, Sa'ad mengangkat kedua tangannya, bersiap untuk berdoa. Seketika itu juga, Umar dilanda kepanikan. Ia langsung berkata, "Wahai Sa'ad, demi Allah, jangan berdoa. Aku bersumpah kepadamu. Hukumlah aku saja jika aku salah, tapi tolong jangan berdoa." Lihatlah betapa besar rasa takut para sahabat terhadap doa Sa'ad. Bukan karena mereka takut pada Sa'ad secara pribadi, tetapi mereka takut pada kekuatan doa seorang hamba yang begitu dicintai oleh Tuhannya. Mereka tahu bahwa doa Sa'ad adalah doa yang didengar dan dijabah oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas dianugerahi umur yang panjang. Ia wafat di usia sekitar 80 tahun di dekat kota Madinah. Ia adalah sahabat terakhir yang wafat dari 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Sebuah akhir hidup yang mulia bagi seorang pejuang sejati. Rasulullah pernah memujinya dengan sebuah kalimat yang abadi, "Inilah paman dari pihak ibuku." Dialah Sa'ad, pemanah pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pelajaran abadi bagi kita semua. Tentang pentingnya menjaga keikhlasan hati, tentang kekuatan doa yang lahir dari keyakinan penuh kepada Allah, dan tentang keberanian membela kebenaran. Dari beliau kita belajar bahwa ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita, melindungi kita, dan mengabulkan setiap bisikan hati kita yang tulus. Semoga kita bisa meneladani keimanan dan ketakwaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.